warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Rizky Sutawijaya akan menyampaikan PPT mengenai pemilihan proyek. Untuk materi yang akan disampaikan yaitu A. Payback period, B. Return on investment, C. Net present value, D. Internal rate of return, E. Analisa biaya break even, F. Weighted scoring evaluation model. Materi A. Payback period adalah periode waktu di mana investasi yang dilakukan perusahaan sudah bisa pulih atau kembali melalui cash flow yang masuk ke perusahaan. Dalam hal ini tidak diperhitungkan bunga atau inflasi. Perhatikan contoh berikut. Untuk proyek A bisa dilihat diagram cash flow sebagai berikut. Min 100.200 pada tahun 0, plus 950 tahun kedua, tahun pertama, 850 tahun kedua, 800 tahun ketiga, 600 tahun keempat, 400 tahun kelima. Karena di akhir tahun kedua saldo positif, maka payback period sudah capai. Dari gambar di atas bisa kita pastikan bahwa payback period terletak antara tahun pertama dan tahun kedua. Jadi periode waktu yang dibutuhkan adalah 1 tahun. B. Return on investment, dan kurung ROI, adalah rata-rata profit tahunan dibanding dengan jumlah yang diinvestasikan, atau ROI sama dengan rata-rata profit tahunan dibanding dengan investasi awal, di mana rata-rata profit tahunan didefinisikan sebagai total pendapatan dikurang total pengeluaran. Sebagai contoh, untuk proyek A, ROI bisa dihitung sebagai berikut. Deskripsi: cash flow tahun pertama 950.000, cash flow tahun kedua 850.000, cash flow tahun ketiga 800.000, cash flow tahun keempat 600.000, cash flow tahun kelima 400.000, total penerimaan 3.600.000, total pengeluaran 1.200.000, profit 2.400.000, jumlah tahun 5, profit tahunan 480.000, ROI sama dengan 40%. C. Net present value. Net present value adalah nilai sekarang dari uang atau cash flow di masa mendatang dengan pertimbangan faktor bunga atau interest rate. Dengan konsep ini, uang 100.000 sekarang lebih berharga daripada jumlah yang sama pada 5 tahun mendatang. Sebagai contoh, untuk proyek A bisa dihitung NPV sebagai berikut. Interest rate sama dengan 20%, investasi tahun 0, cash flow min 1.200.000, DCF 1, discounted cash flow min 1.200.000. Cash flow tahun pertama 950, DCF 0,833, discounted cash flow 761.635. Cash flow tahun kedua 850.000, DCF 0,94, discounted cash flow 590.240. Cash flow tahun ketiga 800.000, DCF 0,578, discounted cash flow 462.960. Cash flow tahun keempat 600.000, DCF 0,482, discounted flow 289.380. Cash flow tahun kelima 400.000, DCF 0,567. Discounted cash flow 226.960, sehingga net present value sama dengan 1.094.975. Proyek dengan NPV yang tertinggi adalah proyek yang paling sesuai. Proyek dengan NPV negatif adalah proyek yang tidak menguntungkan. D. Internal Rate of Return, IRR. Dalam persen muncul ketika NPV sama dengan 0, berlaku aturan IRR yang dihasilkan suatu proyek harus lebih besar dari biaya sumber daya. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan meminjam dana dengan bunga sebesar 18% per tahunnya untuk membiayai suatu proyek, dan IRR yang dicapai proyek adalah 16%, maka proyek tersebut tidak layak karena biaya sumber daya lebih besar dari IRR. Contoh untuk menentukan IRR dari perusahaan proyek A tanpa menggunakan financial calculator atau spreadsheet, kita mulai dengan menghitung suku bunga. Tahun 0, investasi min 1.200, di FS 1, discounted cash flow min 1.200, tahun pertama cash flow 950.000, DSCF 0,7143, discounted cash flow 628.585, dan seterusnya hingga NPV sama dengan 434.315. Analisa biaya break even. Break even bias diartikan sebagai suatu level produksi di mana modal yang dikeluarkan sudah kembali. Sebagai contoh, sebuah perusahaan perlu memproduksi alat-alat kecil untuk suatu periode waktu tertentu. Masing-masing alat dijual dengan harga 250.000 per satuan. Untuk memenuhi permintaan ini, perusahaan mendapat tawaran dari dua pemasok dari mesin pembuat alat tersebut. Biaya per alat purnama 120.000, Baskara 95, biaya per tahun per bulan 115.500, Baskara 295.000. Reflected Scoring Evaluation Model. Model ini dapat digunakan untuk membantu penilaian beberapa proyek yang berbeda dan menentukan proyek mana yang harus dipilih. Pendekatan yang digunakan di sini bersifat non finansial, jadi bila digunakan bersama dengan sebuah model penilaian yang baik, hasil yang diperoleh menjadi sangat bagus. Pendekatan yang dipakai sebagai berikut: mendefinisikan faktor-faktor kesuksesan dalam seluruh proyek, mengukur setiap faktor dari kesuksesan, menilai setiap proyek terhadap faktor-faktor kesuksesan, menerangkan hasil akhir dari tiap proyek, mendefinisikan faktor-faktor. Kesimpulan, proses pemilihan proyek tidak hanya melibatkan nilai angka, tapi juga mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif dan strategis. Pernyataan kritis yang diajukan dalam pemilihan proyek wawancara dengan pengambil kepentingan dan pertimbangan terhadap risiko merupakan elemen penting dalam mengarahkan keputusan investasi ke arah yang positif. Dengan demikian, pengalaman mendalam terhadap metode evaluasi proyek dan pemilihan proyek secara keseluruhan akan memungkinkan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif. Dan dengan merangkul konsep ini, organisasi dapat meningkatkan peluang kesuksesan proyek, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai hasil investasi yang maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.